Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru My Tutor. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, yang mau kita bahas ini subbab yang pertama, pertidaksamaan dua variabel. Untuk ininya yang mau kita bahas, satu, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel. Nah, pertidaksamaan dua variabel ini ada dua kata kunci ya. Pertama ada pertidaksamaan, berarti kita membahas tentang lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan, gitu ya. Nah, lalu ada dua variabel. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang satu variabel, tentang X doang. Nah, sekarang kita bakal bicara tentang dua variabel, berarti ada X, gitu ya, ada X dan ada Y, gitu ya. Nah, contoh kita menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel untuk kasus yang seperti ini. AX tambah BY, misalnya sama dengan C kita buat gitu ya. Contoh, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kalau seperti ini kan persamaan ya, karena dia sama dengan gitu ya. Nah, nanti kalau kita menggambarnya, kita buat dulu di dalam kotak. Sebentar. Nah, ini X, ini Y, gitu ya. Nah, dari persamaan ini, kita ambil misalnya X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, gitu ya. X-nya sama dengan 0, berarti kan 3Y sama dengan 6, gitu kan. 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 2. Berarti di sini 0,2 gitu. Terus kalau misalnya Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, berarti di sini apa? Ini habis. Berarti 2X sama dengan 6, gitu kan? 2X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan iya 3. Berarti ini 0,3. Ini nggak usah. Ini aja. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, gitu ya. Nah, titik 0,2 itu di mana? 0. Dia hitungannya X dulu baru Y gitu ya. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 1, 2. Ini dia di sini. Berarti titiknya ini. Lalu 3,0. 3 itu ke kanan. 1, 2, 3. Berarti di sini 3,0. Nah, ini titik 0 ya. Nah, kalau gitu garisnya kita tarik seperti ini. Nah, ini garis sih 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, sekarang ini kan karena kita bicara tentang persamaan. Sementara ini kita bahas adalah pertidaksamaan. Otomatis ya, daerahnya nanti lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Nah, ini saya membuat untuk persamaannya dulu gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang di pertidaksamaan. Nah, kalau pertidaksamaannya misalnya saya buat 2X tambah 3Y tadi lebih besar dari 6. Nah, otomatis kita mencari titik-titik X, Y gitu ya, yang posisinya lebih besar dari 6. Contoh misalnya kita ambil kalau di sini nih. Di sini apa nih? Kan 1,0 gitu ya. Titik 1,0. Kalau titik 1,0 X-nya 1, berarti 2 kali 1 ditambah 3 kali 0. Berarti hasilnya berapa? 2 tambah 0, 2. 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 6? Lebih kecil. Berarti ini bukan, daerah sini bukan.
Berarti daerahnya ini yang lebih besar itu ke kanan. Ini ke atas. Coba ya. Kita buat misalkan di sini ada titik 4,0. Kalau 4,0 otomatis jadi apa? 2 kali 4 tambah 3 kali 0. Ini sama dengan berapa? 8. Berarti daerah sini lebih besar, gitu ya. Daerah di bawah garis ini lebih kecil. Nah, kalau gitu ini kita buat gini aja. Set. Nah, ini daerah 2x tambah 3y lebih besar dari 6, gitu ya. Sementara di bawah kita buat ini. Ini adalah daerah apa tadi? 2x tambah 3y lebih kecil dari 6, gitu ya. Oke. Nah, coba lagi misalkan kita ulang dengan apa namanya? Pertidaksamaan yang berbeda. Oke, misalkan saya punya y kurang 2x lebih kecil dari 4. Seperti yang tadi kita buat dulu kotak-kotak tadi. Ya. Yang besar-besar kali. Oke, satu lagi. Ini x, ini y. Nah, tadi di sini kita buat x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 0, berarti ini apa? X-nya sama dengan 0, maka y lebih kecil dari 4. Atau y-nya sama dengan 4 aja kita ambil. Ya. Y sama dengan 4. Berarti di sini 4. Terus kalau y-nya yang 0, berarti apa? Minus 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan negatif 2. Nah, di sini negatif 2. Kalau gitu kita gambarkan. Gambarnya gimana? Ya, seperti yang tadi. Kita buat dulu kartesius. Gitu ya. Ini sumbu y, ini sumbu x. Gitu ya. 0,4 berarti 4-nya ke atas. 1, 2, 3, 4. Terus minus 2. Minus 2 berarti ke kiri. 1, 2. Berarti ini minus 2. Ini minus 1 ya. Nah, titiknya kita kasih seperti ini. Nah, sekarang kita tarik garisnya. Antara yang ini tadi ke bawah sini. Nah, kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, untuk garis ini, karena dia pertidaksamaan, ini garisnya kita buat putus-putus. Nah, putus-putus gini. Alah. Sebentar. Kita tebelin dulu. Oke. Nah, garisnya putus-putus gitu ya. Karena dia di garisnya itu tidak terikut gitu. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya katanya yang diminta apa? Daerahnya lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, tadi ingat kita ambil titik uji dulu gitu ya. Misalnya kan titik uji yang paling gampang itu sebenarnya ini, titik 0,0. Ketika disubstitusi titik 0,0 gitu ya, maka ini jadi y, kan y kurang 2x lebih kecil dari 4 gitu ya. Nah, kita substitusi y-nya 0, kurang
2x, berarti 2 kali 0 lebih kecil dari 4. Ini apa? 0 lebih kecil dari 4. Benar. Nah, ternyata daerah sini benar. Gitu ya, 0,0. Kalau begitu apa? Daerah sini, daerah yang 0,0 ini, dia merupakan daerah penyelesaian. Ya. Nah, kalau gitu yang diarsir yang sebelah kiri nanti. Nah, sekarang kalau misalnya kita cari di sebelah ini, di sebelah sini, sebelah kirinya garis. Misalkan kita punya ada titik di sini -3, sini 1 gitu ya. Berarti titik -3,1. Kalau kita substitusi -3,1, oke, berarti apa nih? Y-nya kan 1 gitu ya. Ditambah dikurang 2 kali -3. Ini lebih kecil dari 4, benar atau tidak? Berarti 1 ditambah 6 lebih kecil dari 4. 7 lebih kecil dari 4. Nah, ternyata ini salah gitu ya. Berarti daerah kiri itu bukan daerah penyelesaian. Yang daerah penyelesaian yang mana? Yang sebelah kanan tadi. Gitu ya. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Oke. Seperti itu ya. Contoh lagi nih, kita buat lagi. Oke. Yang ketiga kalinya. Misalkan kita punya apa ya? Yang gampang dulu. X ditambah Y lebih, kalau tadi lebih kecil berarti ini kita buat lebih besar dari 3 misalnya. Nah, kalau gitu kita buat apa? Kita buat kotaknya lagi. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, berarti apa nih? 0 ditambah Y lebih besar dari 3, berarti Y-nya sama dengan 3, kita ambil. Berarti 0,3. Kalau Y-nya yang 0, berarti apa? X tambah Y-nya kan 0. Berarti lebih besar dari 3, berarti X-nya sama dengan 3. Berarti kita buat di sini 3. Nah, kalau gitu, daerahnya yang mana? Kita buat seperti ini. Perhatikan, 0,3. Misalkan ini, apa tadi? Sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. 0,3, 1, 2, 3. Ini 0,3. Berarti titiknya itu di sini. Lanjut 3,0. 1, 2, 3. Berarti titiknya di sini. Nah, kalau gitu kita buat tarik garis. Nah, kita kasih dulu apa namanya? Kita hapus dulu ya titik ini. Nah, kita bikin seperti ini. Putus-putus. Oke. Nah, sekarang kita cari daerah penyelesaiannya. Tadi ini lebih besar, dia minta gitu ya. Berarti kita ambil contoh, misalnya kita ambil titik 0,0. Kenapa yang diambil 0,0? Karena 0,0 kalau disubstitusikan itu paling gampang gitu ya. X tambah Y lebih besar dari 3. Kalau kita substitusi 0,0 berarti 0 ditambah 0 itu lebih besar dari 3. 0 lebih besar dari 3. Benar nggak? 0 lebih besar dari 3? Salah gitu ya. Berarti daerah yang di sini semua ini itu bukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya yang mana? Yang sebaliknya. Itu yang mana? Yang sebelah sini.
Oke, ini daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Bisa ya? Bisa dong. Ini kalau dia bentuknya linear. Nah, kalau bentuknya linear seperti ini. Sekarang kalau dia bentuknya kuadrat gimana? Nah, sekarang gimana kalau misalnya dia berbentuk kuadrat? Kalau tadi ini kan linear gitu ya, berbentuk garis. Kalau berbentuk garis tadi yang kita butuhkan apa? Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Ini titik potong yang sumbu Y-nya ini 0,2. Titik potong sumbu X-nya 3,0. Ingat ya, kalau misalnya kita membuat titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y, itu X-nya sama dengan 0, gitu ya. Begitu juga ini tadi, kita mau mencari titik potong sumbu Y di sini ya, berarti X-nya 0, di sini mencari titik potong sumbu X. Gitu. Ini kan minus 2,0, titik potong sumbu X-nya kan minus 2,0. Terus di sini 0,4, ini 0,4. Nah, kalau misalnya dia berbentuk kuadrat, seperti itu juga. Yang pertama kita cari apa? Titik potong sumbu X dulu, misalnya sumbu X. Nah, kalau titik potong sumbu X yang kita cari berarti di sini apa? Y-nya sama dengan 0. Kita pindahkan ke sini. Anggap aja ini jadi sama dengan dulu ya. Berarti apa? 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Nah, sekarang faktorkan. Nah, berapa kali berapa supaya 5 atau minus 5 ya. Berarti di sini 5, sini 1. Terus kalau dijumlahkan jadi positif 4. Berarti karena positifnya lebih besar berarti ini dia. 5-nya yang positif, 1-nya negatif. Kalau gitu, ini apa? Sini. X-nya sama dengan negatif 5 atau X-nya sama dengan 1. Nah, berarti titik potongnya itu minus 5,0 atau 1,0. Ini dulu yang kita buat. Ya. Terus, setelah ini apa? Kita buat titik potong sumbu Y. Nah, kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Kalau gitu ini jadi apa? Berarti Y sama dengan X-nya kan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 kurang 5. Berarti apa? Y-nya sama dengan negatif 5. Berarti titiknya itu adalah 0, negatif 5. Nah, oke ya. Lanjut, setelah ini titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita cari apa lagi? Sumbu, ini harus warna kuning. Bentar. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini gimana cara nyarinya? Ini sumbu simetri kita buat X gitu ya. Karena sumbu X-nya yang simetri. Apa sumbu simetrinya? Kita buat X1 ditambah X2 dibagi 2. Atau bisa juga min B per A. Ini min B per A. Oke. Nah, kita buat berarti ini sama dengan kita buat dulu nih. X1-nya ini minus 5, X2-nya kita buat di sini X1-nya minus 5, X2-nya 1. Berarti ini kita buat minus 5
ditambah 1 dibagi 2 sama dengan minus 4 dibagi 2, itu minus 2. Berarti sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 2 gitu ya. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu titik ekstrim dan jenisnya. Nah, untuk titik ekstrim ya, substitusikan X ke dalam substitusi yang tadi nih, sumbu simetri ke pertidaksamaan. Oke. Nah, kita substitusi sumbu simetrinya tadi ke pertidaksamaan. Sumbu simetrinya tadi kan X-nya sama dengan berapa? Minus 2. X-nya sama dengan negatif 2. Substitusikan ke pertidaksamaan tadi. Y kita buat aja sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Gitu ya. X-nya minus 2 substitusi. Berarti minus 2 kuadrat ditambah 4 dikali minus 2 dikurang 5. Sama dengan 4 dikurang 8 dikurang 5. Kalau gitu berapa nih? 4 kurang 8 minus 4 dikurang 5 berarti minus 9. Nah, Y-nya sama dengan minus 9. Kalau begitu, titik potongnya itu adalah minus 2, minus 9. Nah, sekarang kita cari jenisnya. Untuk jenis kurva. Dia kalau lihat koefisien X kuadrat. Nah, kalau misalnya dia koefisiennya, anggap koefisiennya itu adalah A gitu ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Kalau dia lebih kecil dari 0, terbuka ke bawah. Jadi nanti gambarnya kalau dia terbuka ke atas seperti ini, kalau terbuka ke bawah seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita gambarkan. Oke, misalkan ini gini. Nah, katanya apa? Titik potong antara sumbu Y dan sumbu X-nya itu kan ini minus 5,0. Anggap di sini minus 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini minus 5, 0-nya di sini gitu ya, minus 5,0. Terus 1,0 itu di sini. Ini 1,0-nya. Oke. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu 0, minus 5. Berarti ke bawah. Minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2. Minus 3, minus 4, minus 5. Ini minus 5. Gitu ya. Titik potongnya berarti kita kasih warna kuning. Lanjut. Apalagi katanya? Sumbu simetri X-nya sama dengan minus 2. Minus 2 itu kan ini. Yang ini. Minus 2 ya. Nah, sumbu simetrinya kita buat sebuah garis saja. Nah, kira-kira seperti ini. Kita buat dulu garis putus-putus ya. Aduh, salah warna. Oke. Nah, katanya apa tadi? Titik potong antara ini
minus 2, minus 9. Berarti kita panjangin lagi sampai minus 9 yang ini. Sampai minus 9. Berarti ini minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9. Nah, kira-kira itu di sini ya. Ini minus 9. Kira-kira ini kalau dilanjutkan, kan seperti ini. Oh, warnanya udah beda. Nah, kira-kira seperti ini ya. Titiknya itu di sini. Nah, kalau kita gambarkan, ini kita gabungkan seluruh titik yang warna kuning ini tadi. Misalkan saya buat ini gambarnya, nanti takutnya jelek ini. Naik dia ke atas. Jelek. Tepat di ini minus 2,7-nya nih, minus 2, minus 2, minus 9. Ini tepat di sini dia langsung balik gitu ya. Karena dia titik ekstrim, titik yang paling bawah atau titik yang paling atas. Susah kali kalau gambar grafik ini. Sebentar ya. Nah, kan. Oke, kira-kira seperti ini gitu ya. Untuk kurvanya, ini masih kurvanya. Sementara kita yang dicari apa? Tadi lebih, mana dia? Lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang kita cari titik yang daerah yang lebih kecil sama dengan. Gampangnya tadi kalau misalnya kita ambil x-nya x-nya 0, y-nya 0. Uji coba titik 0,0. Persamaannya tadi kan y sama dengan apa tadi? X kuadrat atau lebih kecil ya. X kuadrat ditambah 4x kurang 5. Kalau x-nya 0, y-nya 0, berarti ini 0 lebih kecil sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurang 5. Berarti 0 lebih kecil sama dengan minus 5. Benar atau salah? Salah. Karena 0 itu lebih besar dari minus 5. Kalau gitu, daerah 0,0 kan di sini, yang di dalam kurva. Ya kan? Berarti ini daerah yang bukan. Nah, kalau gitu yang merupakan daerah penyelesaiannya yang mana? Yang di luarnya. Nah, ini ya daerahnya. Sampai sini. Nah, inilah daerah penyelesaian dari y lebih kecil sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5. Seperti itu. Saya. Oke, lanjut ya. Kalau ini tadi yang pertama kan berbentuk garis. Terus berbentuk parabola atau kuadrat gitu ya. Nah, yang ketiga ada lagi dia bentuknya lingkaran. Bentuk lingkaran. Kita buat lingkaran. Nah, kalau lingkaran, dia biasanya berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Atau kita buat ada lagi bentuknya x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Seperti itu ya. Kalau bentuk umumnya dari si lingkaran. Nah, contoh kita punya x kuadrat tambah y kuadrat. Misalkan kita buat lebih kecil dari 25. Nah,
Ini X kuadrat ya. Yang pertama kita cari apa? Jari-jarinya dulu. Jari lingkaran. Oke, jari-jari lingkarannya itu R gitu ya. Kalau tadi R kuadratnya sama dengan 25 gitu ya. Kan ini. R kuadrat berarti 25. Ini berarti R-nya sama dengan apa? Akar 25. Berarti sama dengan 5. Berarti jari-jari lingkaran adalah 5. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini dia pusat lingkarannya di 0,0. Kalau yang seperti ini pusatnya di A, B. Kalau gitu ini apa? Pusatnya di 0,0 gitu. Nah, kalau seperti itu, ini kita buat lingkaran ya. Nah, ini paling malas kalau suruh gambar lingkaran. Di lingkarannya pasti jelek. Oke. Jari-jarinya 5 berarti 1 2 3 4 5. 5. Sini juga 5. 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Minus ya. Pusatnya 0,0. Ini berarti di sini. Terus ini kita buat lingkaran. Nah, jangan salahkan kalau jelek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Hey. Kira-kira seperti ini ya lingkarannya ya. Pusatnya 0,0. Ya, dengan jari-jarinya sama dengan 5. Oke, anggaplah ya lingkarannya sempurna. Kalian nanti kalau misalnya gambarnya di buku, coba pakai jangka atau pakai bantuan koin logam atau yang berbentuk lingkaran gitu ya. Oke, ini contoh yang pusatnya di 0,0. Nah, sekarang kalau misalnya bentuknya seperti ini. X kurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat lebih besar dari 36. Oh, ini belum selesai tadi ya. Ini belum selesai cuy. Dia yang diminta apa? Lebih kecil dari 25. Nah, coba substitusi 0,0 tadi. Uji titik 0,0. Berarti apa? 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat lebih kecil dari 25. Berarti 0 lebih kecil dari 25. Benar atau salah? Benar. Titik 0,0 itu kan di dalam lingkaran, gitu ya. Berarti karena dia benar, yang di dalam lingkaran ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Oke ya. Baru lanjut kita tadi ke yang lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua tadi apa? Apa tadi? X kurang 2 dikuadratkan ditambah Y dikurang 4 dikuadratkan lebih besar sama dengan 36. Oke, kita tarik ke bawah ya, straight. Kalau gitu, kalau yang seperti ini, kita tahu pusatnya
ada di A, B. A-nya apa? Minus 2, gitu ya. A-nya 2, B-nya 4. Kan ini bentuknya X kurang A, Y kurang B. Ini X kurang 2, berarti A-nya itu 2. Y kurang B, berarti Y kurang 4. B-nya itu adalah 4. Gitu ya. Nah, sekarang untuk jari-jarinya, ya sama aja. R kuadratnya kan sama dengan 36. Berarti R-nya sama dengan 6. Karena akar 36. Ya. Kalau seperti itu, kita apain? Ya, kita gambar gitu ya. Oke, kita buat kecil aja. 1, 2, biar muat ya. 4, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Kalau kita tarik lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti ujung, karena dia jari-jarinya 6, 4 ditambahi 6, berarti 10 gitu ya. Ini kalau kita tarik terus, ini titik pusat tadi, ini di sini nanti ujung atasnya. Terus kalau di sebelah kiri tambahi, kan ini udah 2, berarti tambahi 4 lagi supaya 6. 3, 4, 5, 6. Di sini minus 4 gitu ya. Berarti ini kita buat ini di sini nggak simetri ya. Oke, kita ulangi. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira di sini. Oke, kira-kira di sini. Terus ke bawahnya itu, ini kan udah 4, berarti 5, 6. Berarti kira-kira di sini. Terus ke atas, ke kanannya 6, berarti ya, sampai 8 nanti ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira di sini aja lah ya. Biar nampak dia lingkarnya. Oke. Nah, kalau gitu ini kita buat lingkaran. Oh, jadi amat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini lingkarannya, ini titik pusatnya di 2,4, jari-jarinya sebesar 6 gitu ya. Nah, katanya yang diminta apa? Lebih besar sama dengan 6. Lebih besar sama dengan 36. Dia berarti kita uji dulu. Uji titik 0,0. Kalau gitu apa? 0 kurang 2 dikuadratkan ditambah 0 kurang 4 dikuadratkan lebih besar sama dengan 36. 0 kurang 2 kan minus 2, dikuadratkan jadi 4, tambah minus 4 dikuadratkan berarti 16. Lebih besar dari 36. Kalau dijumlahkan 20 lebih besar dari 36. Benar atau salah? Salah dong, harusnya lebih kecil. Berarti daerah sini bukan. Daerahnya yang mana? Yang di luar lingkaran. Oke, simpelnya untuk lingkaran, kalau dia lebih kecil, dia di dalam lingkaran. Kalau lebih besar, dia lebih di luar lingkaran. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi kita hari ini.
untuk mencari daerah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel. Kalau kurang paham, silakan ditonton ulang lagi videonya sampai paham ya. Oke, baik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, dadah.